Ketika kalian sudah berada di masjid, maka kalian tidak ada lagi yang lari-larian. Tempat masjid ini adalah untuk tempat di mana kalian belajar untuk melaksanakan sholat. Jika kalian masih lari-larian, lebih baik kalian di rumah. Nah, sebenarnya bukan tanggung jawab kita juga nih, orang tuanya. Orang tuanya yang mempunyai anak kecil, coba dalam ini pergi ke masjidnya, supaya anak-anaknya tidak bercanda. Memang kalian adalah generasi-generasi yang akan memapurkan masjid. Ya, nggak masalah. Tapi ingat, kalian nih turut kecil, baik. Kalian harus benar-benar satu, ke masjid itu harus suci. Daripada apa? Pakaian, baju. Jadi kalau mau ke masjid kalian, nih satu mandi dulu, bersih-bersih, mandi, ganti bajunya, baju yang khusus untuk masjid, kaos terus mandi, pakai koko seperti ini, cakep-cakep, ya, pakai peci seperti ini, ya, baik. Nih, taruhnya ada di sana, yuk keluarin sarungnya kecil, mau aja. Yang perempuan juga sama. Kalian dalam keadaan suci. Kalau kalian sudah di masjid, duduk yang rapi, tidak boleh kalian. Boleh kan sholawatan? Boleh. Tapi sholawatannya benar. Ya, paham? Kalau kalian sudah balik ke masjid, maka kalian tidak boleh keluar dari barisan itu. Nah, kosong. Ya, yang terpenting, kalau orang tua kalian tidak ada di masjid, ya kalian harus nurut. Masjid bersiapapun ya, bersyukurlah kalian nih. Sebenarnya bersyukur pada orang tuanya yang mempunyai anaknya rajin ke masjid. Daripada bapaknya nggak rajin ke masjid, lo bangga. Tapi sebagusnya kalian ajak nih orang tua kamu ya. Bapak-bapaknya ajak, kalian duduk di depan, di samping daripada orang tua kalian, supaya kalian tidak main-main. Yang kedua, selain sholat, ngobrol. Ketika sudah sholat, imam mengucapkan Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Berarti jawabnya amin. Banyak-banyak amin. Nah, ketika imam membaca surat Al-Fatihah, kalian cukup dengarkan saja. Kalau saya ikut-ikutan, cek lagi. Ini kalau benar. Imam Bismillahirrahmanirrahim. Kau ikuti. Alhamdulillahirabbil alamin. Macam-macam apa ikuti. Prinsipnya belum banyak. Ya. Ketika imam membaca surat Al-Fatihah, maka kalian perhatikan itu siapa sih? Jom. Wah, anak itu suruh ngaji kalau masuk pulang. Apa itu bulan kalian? Kalian ngaji itu, biar aja. Kalian nggak apa-apa yang mau ngaji, buat sedikit nggak apa-apa. Dapat ilmu, alhamdulillah. Nggak apa-apa, bapak. Tapi kan, jom, rapi. Jadi dengerin nih ya, kalau yang ke masjid nggak boleh lari-larian, hampir nggak boleh. Duduk yang rapi. Lagi kalau yang ke masjid apa dulu kali? Mandi, bersihkan badan kita, pakai sabun. Kemudian kamu memakai baju yang bersih, pakai koko kayak gini nih, pakai peci ya. Udah coba aja dulu. Habis itu duduk yang rapi, tidak berlari. Itu baru anak yang soleh. Kalau kalian habis sholat, imam mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Itu tandanya sholatnya selesai. Ini habis sholatnya selesai, kalian duduk dulu. Coba teriak-teriak. Teman kamu
Yang ngaji di sini sih malam Jumat insya Allah dengerin. Itu yang ngaji insya Allah pulangnya berisik-berisik. Nggak boleh. Pulang dari masjid begitu salam itu duduk dulu. Ikutin imam baca istighfar. Kenapa baca istighfar? Astaghfirullahaladzim li wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Berapa kali? 3 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baca ikutin aja. Ikuti. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh lahu alladhi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwa al-'aliyyul azim. Ketika kalian berada di masjid, ini ada yang sholat, boleh nggak lewatin orang yang sholat? Tidak boleh. Nggak boleh maju-maju. Jadi kalau ada yang sholat berdiri dia nggak boleh melewati orang yang sholat. Nah, mau pulang lagi ya? Nggak ya? Tidak boleh lagi yang sholat ya. Duduk yang rapi ya. Sama bantu. Kita lanjut deh. Kemarin kita membahas tentang furudul ghusli islami. Waktunya mandi itu ada 2. An-niyatu yang pertama niat, ya. Wa ta'mimul badani bil ma'i, dan yang kedua meratakan badan dengan air. Kita lanjutin. Kemarin kita sudah membahas tentang baru wudu. Baru aja. Baru wudu ada berapa? 6. Baru wudu ada berapa? Yang pertama apa? Niat. Yang pertama apa? Yang kedua membasuh. Membasuh apa? Muka. Yang ketiga membasuh kedua tangan. Sampai sikut. Yang keempat mengusap rambut yang ada di kepala. Yang kelima membasuh kaki. Kaki apa? 2 mata. Yang keenam kaki. Mendahulukan yang perlu didahulukan, mengakhiri yang perlu diakhiri. Yang kanan dulu, baru yang kiri. Tertib. Karena kita bahas tentang furudul wudu'i. Nah ini, ulangi. Ulang. Syurutul wudu'i, syarat-syarat wudu. Dilihat ini, syarat wudu ini. Ya. Syarat-syarat wudu, asyaratu. Ada berapa? Ada berapa syaratun? Wahidun, isnaini, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, samaniyatun, tis'atun, asyaratun. Jadi syarat-syarat wudu itu ada berapa? Asyaratun. Ada berapa? 10. Ada berapa? 10. Al-Islamu yang pertama Islam. Kalian syarat sah wudunya. Kalau kalian Islam, kita alhamdulillah semuanya Islam. Jangan punya doa. Ya. Alhamdulillah Islamnya. Yang kedua adalah tamyizu. Kedua itu tamyiz. Apa itu tamyiz? Tamyiz itu bukan ceruk. Bakal tanya sini. Siapa yang tahu uang 1.000, 2.000, 5.000 bisa beli ke warung? Udah tahu itu. Udah tahu itu. Udah. Ya, kalau kamu sudah ngerti uang, ya, tahu nggak yang benar dan salah? Tahu tidak? Baru tanya. Kalau kalian
tidak dibasuh, benar apa salah? Nah, kalau kalian ngambil barang lain mencuri, benar apa salah? Berarti kalian sudah termasuk tamyiz. Kalau kalian dulu syak dulunya, ya. Yang sudah disunat, yang belum, ya, yang belum sunat lah. Tadi pulang kata sunat ya, supaya apa? Supaya bersih, suci itu kotorannya keluar, sunat. Boleh sudah 2 kali. Nah. Wa tamyizu, kedua tamyiz, sudah tahu membedakan mana yang benar, mana yang salah. Nih, lihat. Atau dan coba kita perhatikan dan kanan. Jadi, ya. Wannaqa'u, dan ketiga harus suci. Anil haidi, nih daripada haid, yang kembali kepada haid, daripada haid. Oh pernah, mau yuk pernah. Oh, ini yang udah gede-gede haid, menstruasi ya. Kalau haid, kamu berurus atau dulunya? Nah, karena syarat wudu itu harus suci. Anil haidi dari haid. Wan nifas dan nifas. Apa itu nifas? Orang yang melahirkan keluar darah enggak? Keluar. Kamu pernah ingat dan berlahirin? Nah, jadi ibu kalian yang baru melahirkan masih keluar darah, wudu nggak? Sudah wudunya. Maka orang yang haid dan nifas satu alam sholat, nggak boleh sholat. Alam memegang Quran ya, nggak boleh tawaf sholat. Ya itu maksudnya. Seharusnya nggak boleh. Kenapa? Diwakilkan berceceran terus najisnya. Tidak, dia boleh. Kecuali kalau kamu bisa menjamin dia berceceran. Kalau ini bersih dalam, perbedaannya. Tapi usahakan, nggak usah. Ini tidak ada di masjid. Wa amma yamna'u wusulul ma'i ilal masyarabi. Ya, keempat, bersih daripada barang-barang yang akan menghalangi akan datangnya air ilal masyarabi kepada kulit. Nih, terus. Ketika wudu kalian nih tangannya panjang kan? Kalau pakai tangan panjang ini menghalangi nggak air masuk? Menghalangi nggak? Maka dibuka, nih, buka, nih, dibuka ya. Nih makanya kalau wudu dibuka dulu ya, nih. Pak, gimana nih? Di tangannya ada permen karet, sah wudunya? Sah. Karena ada yang menghalangi ke kulit apa? Permen karet, maka harus dibersihkan terlebih dahulu. Cat, bukan mencet, catnya bersihkan dulu. Aspal, ya. Itu ya. Kalau datangnya air ke kulit ini, ke anggota ya yang dibasuh wudu, ya sehingga lancar, tidak ada yang menghalanginya. Ini karetnya banyak, keluarin dulu karetnya, tuh, yang karet keluarin, bahan wanginya keluarin, gelang gejeng-gejengnya keluarin. Nah, dapat harus dibersihkan dulu. Pak, kalau aku tuh air. Orang berani dilakok, nih, lakok kan kau pakai, ada di laser. Kalau enggak pakai apa? Bisa lagi. Ya seharusnya dibersihin, tapi kalau mereka belum bisa ya nggak apa-apa, wudhu saja. Tergantung Allah yang maha tahu. Saya sudah penelitian sama kulit, jangan ada tata-tataan ya, nggak boleh ada tata-tataan gitu ya. Wa anna yakuna udwan,
yang sedikit lain, kalau dia terkena najis mau berubah atau tidak bakal hukumnya najis. Boleh nggak pakai wudhu? Nggak boleh. Boleh nggak diminum? Nggak boleh. Kalau air yang banyak kemudian terkena najis, tapi air itu tidak berubah apanya? Hidup. Warnanya udah beda. Rupanya, baunya, maka boleh sah dipakai untuk berwudu. Tapi air banyak yang terkena najis tadi berubah warnanya, yang tadinya putih jadi merah, bau wangi, tikus itu. Maka air itu sudah tidak suci lagi untuk dipakai berwudu. Dan air najis maka nggak sah wudu. Wal ilmu biqardiyatihi, dan karena mengetahui tentang segala fardunya. Kalau kalian wudu mau sholat itu punya wajib. Tapi kalau kalian wudu mau sekolah, keluar rumah wudu dulu sunnah. Tapi kalau mau sholat punya wajib. Yang penting niatnya dalam hati. Ya. Kemudian wa an la yaqtadi wa la yaqtadi fardhan min qulubihi sunnatan. Ketujuh, jangan ada iktikad keyakinan. Apa itu? Kata-kata berisik tadi. Bahwa ya tadinya niat wudu ya, tapi hukumnya sunnah. Jadi kalau memang mau sholat, ya wudunya wajibnya, niatnya wudunya wajib. Jangan tadi niatnya sunnah, tapi dipakai sholat. Kalau mau ngaji duduk yang benar, fisik pulang aja. Apa? Lahir ke kiri. Wal ma'u tahuru, kedelapan airnya harus suci, air yang kena najis biasa. Wadul waktu berkesebian masuk waktu sholat. Nih, udah mau bisa nih, mau dulu lah, ya. Tapi maksudnya niatnya adalah niat wajib. Dan yang terakhir, wal muwalatu bida'il hadas. Ke-10, berturut-turut bagi orang yang senantiasa berhadas. Contoh, dikit-dikit baru semenit kentut, kentut aja wudhu lagi. Batal nggak kalau kentut? Batal. Batal nggak kalau kecil? Buang air besar buang kecil, batal nggak wudhunya? Beser, dia wudhu lagi, wudhu lagi, wudhu lagi. Hah? Dia berhenti sholatnya, wudhu lagi. Kalau batal wudhu lagi. Itulah syurutul wudhu, syarat-syarat wudhu. Mudah-mudahan kalian semua tahu syarat-syarat wudhu, bisa wudhu dengan baik supaya kita bisa melaksanakan sholat. Mari kita tutup pengajian kita pada malam hari ini dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika Asyhadu an la asyhadu an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah hasanatan wa qina azabannar. walhamdulillahi